juga alasan kenapa kami melakukan pembinaan sektoral, karena untuk setiap pemerintah daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral harus memenuhi sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik. Betul jadi latar belakang itu, sehingga harapan kami adalah ketika hasil nanti saya mau pamerkan di Surabaya dalam pendidikan saya tertentu, tapi juga hasilnya adalah target kami jangka pendek ini sampai kepada sosialisasi jadi seperti ini atau 2021 Januari sampai kepada 2003 sampai 9 itu paling tidak datanya sudah kita lihat ada bentuk-bentuk narasinya, dan sampai kepada tahun 2004 itu saudara kita yang saya kasih dulu saudara kita atau sistem koordinasi instansi pemerintah satu data ini itu kan satu data apa dengan kolaborasi tidak tanpa adil, berkolaborasi terus sampai kepada data itu bisa tercover dan direkomendasikan oleh BPS bahwa layak untuk dibagikan semua. Jadi memang tugas untuk pembinaan statistik sektoral adanya ada di BPS. Dan memang sudah dari pusatnya seperti itu ya. Jadi selain pembinaan sektoral nanti akan dijelaskan oleh Mbak Asri, nanti ada tugas lagi mungkin ini baru untuk tahun ini, sebenarnya biasanya itu memang BPS yang menjalankan, tapi khusus tahun ini itu ada lagi tugas untuk Kominfo Pak, namanya metadata. Jadi kami petunjuk dari BPS pusat itu nanti yang pengumpulan datanya itu memang adanya di Kominfo Pak. Jadi memang target kami itu ada 8 OPD, 8 sampel ya, 8 sampel. Jadi mungkin nanti kesediaan dari teman-teman ada di Kominfo untuk dapat berpartisipasi Pak. Sebenarnya tugasnya ada tugas Kominfo, tapi untuk tahun ini kita sama-sama jalan aja, sama jalan nantinya supaya nanti tahun-tahun kedepannya mungkin secara mandiri mungkin teman-teman bisa menjalankan tanpa BPS. Saat ini kan Indonesia sedang bergerak ke semuanya tentang satu data Indonesia ya Bapak Ibu. Prinsip untuk satu data Indonesia adalah data yang berkualitas. Maksudnya bagaimana? Kita harus memastikan data yang diproduksi oleh produsen data. Produsen data itu ya orang-orang yang menghasilkan data, gitu ya Bapak Ibu, entah dari dinas, entah dari organisasi, pokoknya yang menghasilkan data. Itu harus sesuai dengan standar data. Ada satu standar data yang sama, ada satu metadata yang baku, dan ada juga interoperabilitas atau kemampuan data untuk dipertukarkan atau dibagi pakaikan antar sistem yang saling berinteraksi, kemudian memiliki referensi data, misalnya menggunakan kode referensi atau ada data induk yang tersedia di satu portal data gitu. Jadi untuk satu data Indonesia prinsipnya adalah datanya harus berkualitas, kemudian ini adalah syarat-syarat data itu harus berkualitas, gitu. Bisa disebut dengan data yang berkualitas. Terus di sini kan BPS sebagai pembina data ya. BPS itu karena menyadari perannya sebagai pembina data, BPS sudah melakukan pembinaan statistik sektoral ke beberapa dinas ya. Kita sudah melakukan ke 14 dinas. Kemudian fokusnya adalah melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data Indonesia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang kami lakukan ke 14 dinas yang sudah kami datangi. Statistik sektoral diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau melalui kerjasama. Jadi diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kemudian untuk undang-undang ada ya dasar hukum untuk penetapan NSPK. NSPK itu norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan itu ya, statistik tadi. Tujuannya kenapa harus ada norma, standar, prosedur, kriteria? Yang pertama untuk mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Kemudian meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang statistik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian ini fokus kita yang terakhir menyediakan data statistik sektoral, tadi data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang berkualitas. Jadi data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus berkualitas gitu. Ini adalah fokus tujuan kami. Nah, untuk ini ya norma, standar, prosedur, kriteria.
Apa itu norma? Norma penyelenggaraan statistik sektoral yaitu diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel, menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual oleh pemerintah daerah. Yang pertama, memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik. Ini salah satu juga alasan kenapa kami melakukan pembinaan sektoral, karena untuk setiap pemerintah daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral harus memenuhi sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik. Makanya kami melakukan pembinaan supaya di setiap dinas-dinas itu nanti ada gitu orang-orang yang memang kayak kami melakukan diskusi dengan orang-orang yang pegang data supaya bisa memenuhi kompeten gitu. Mereka tahu, oh data itu ternyata ada konsistennya, data itu ada wajar tidak wajarnya, kayak gitu. Kami melakukan pembinaan supaya terpenuhi poin ini, poin sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik. Kemudian yang kedua, standarnya juga memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Jadi tidak hanya orang saja yang mampu, tapi juga ada komputernya bisa untuk Excel, bisa untuk sarana prasarana untuk mengolah data, misalnya seperti itu. Penyimpanan datanya, kami juga kemarin pas kami melakukan pembinaan, kami juga tanya terkait penyimpanan datanya bagaimana, jangan sampai misalnya orang yang satu pindah, datanya juga ikut ke bawah kayak gitu. Jadi memang kami juga tanyakan terkait bagaimana penyimpanan datanya. Terus yang terakhir, yang ketiga, menggunakan konsep definisi, metadata, dan metodologi statistik yang baku. Jadi konsep dan definisinya tuh harus baku gitu, harus tahu ini batasannya apa, kenapa tiba-tiba misalnya angkanya jadi begini, angkanya jadi begini, memang definisinya apa, seperti itu. Jadi memang supaya statistik sektoral yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu memang memenuhi yang tadi, berkualitas seperti itu.